Terjemahan nomor 84. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu, dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. 85. Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu, dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Sikap orang Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah. 87. Dan sesungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. 88. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Al-Quran Text Message. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para malaikatnya merupakan sesuatu yang gaib. Kita tidak dapat menelusurinya lebih mendalam kecuali dengan bersandar pada hadis-hadis sahih yang sampai kepada kita. Keterangan nomor 38. Semua janji dan sumpah yang diikrarkan Bani Israel sebagaimana disebut dalam ayat 83 dan 84 di atas, mereka langgar. Kenyataan sejarah antara dua suku Yahudi di Madinah, yaitu Bani Quraiza dan Bani Nadir, selalu berperang. Tetapi jika ada orang Yahudi di antara kedua suku itu yang tertawan oleh suku lain, misalnya oleh suku Aus sekutu Bani Quraiza atau suku Khazraj sekutu Bani Nadir, mereka bersatu menebusnya. Nomor 89.
dan telah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Asbabun nuzul ayat 89 dari Ibnu Abbas bahwa orang Yahudi berdoa meminta kemenangan bagi kaum Aus dan Khazraj dengan berdoa menyebut Rasulullah SAW sebelum Nabi diutus sebagai Nabi. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul Muhammad dari bangsa Arab, mereka kafir, maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Nomor 90. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Nomor 91. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya, padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, Muhammad, mengapa kamu dulu membunuh nabi-nabi Allah? Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Penyembahan apa yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi merupakan tanda bagi kecenderungan mereka kepada benda. Nomor 92. Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran, kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim. 93. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Keterangan nomor 39. Al-Quran yang juga mengajarkan tauhid yang diajarkan Taurat. Keterangan nomor 40. Wahyu kenabian kepada Nabi Muhammad SAW. Keterangan nomor 41. Murka pertama karena membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam, dan murka kedua karena mengingkari Nabi Muhammad SAW.